Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus Kepala Gereja yang mendirikan dan membangun persekutuan jemaat yang disebut dengan gereja, termasuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Effatah di Blok M, Jakarta Selatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, pada tanggal 10 Juni 2025 tahun ini, GPIB Jemaat Effatah tepat berulang tahun yang ke-75. Kita perlu mengetahui secara sekilas bagaimana persekutuan ini bisa hadir dan akhirnya ditetapkan tanggal 10 Juni 1950 sebagai lahirnya GPIB Jemaat Effatah. Kalau kita mau lihat ke sejarah dari terbentuknya Jemaat Effatah, itu diawali dengan hadirnya warga gereja dari berbagai latar belakang yang berdomisili atau tinggal di wilayah Kebayoran Baru dan sekitarnya. Waktu itu Kebayoran Baru disebut sebagai kota baru, masih bertumbuh. Warga jemaat Kristen yang ada di Kebayoran Baru merasakan kebutuhan untuk melaksanakan satu persekutuan. Karena itu mereka mengambil inisiatif untuk berkumpul dan mengorganisir ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Warga gereja yang umumnya terdiri dari pegawai negeri, pegawai swasta, dan pensiunan janda akibat Perang Dunia Kedua, dan warga TNI Polri yang menempati perumahan pemukiman baru. Jadi di antara para penghuni tersebut ada kurang lebih 10 keluarga Kristiani di sekitar Blok Q berkumpul dan melaksanakan kebaktian-kebaktian. Mula-mula kebaktian secara insidentil dalam bentuk kebaktian keluarga sejak tahun 1948 dan kemudian bertumbuh berkembang menjadi wilayah dari pelayanan GPIB Paulus Jalan Taman Sunda Kelapa, dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1950 dilaksanakan ibadah pertama yang dipimpin oleh pendeta Rompas, dan jemaat itu menjadi pos pelayanan dari GPIB Paulus. Jadi saya mau menegaskan bahwa ibadah perdana tanggal 10 Juni 1950 yang dijadikan hari lahirnya GPIB Jemaat Effatah itu dilayani oleh pendeta Harompas di rumah keluarga Gottfried Parengkuan, Jalan Ciomas 3 nomor 20 Blok Q1 Kota Baru, Kebayoran.
Nah, mengapa ini perlu saya sampaikan? Supaya kita menghargai dan menghayati bahwa hadirnya satu persekutuan jemaat itu karena Roh Kudus menggerakkan ya beberapa warga jemaat atau keluarga yang memang rindu untuk bersekutu. Belum ada wadah resmi, tapi mereka berinisiatif membuka rumah walaupun yang hadir cuma sedikit dan akhirnya berkembang. Nah, sekarang GPIB Efata sudah berusia 75 tahun tanggal 10 Juni. Terdiri dari 8 sektor dan jumlah kepala keluarga sekitar 800-an ya. Dan dilayani oleh kira-kira 90 presbiter ya, terdiri dari 45 diaken dan 45 penatua. Dalam perjalanan sampai tahun ini kita sungguh bersyukur bahwa di tengah tantangan dan pergumulan yang ada, Tuhan tetap menuntun kita. Tuhan tetap menjaga kita. Dan seluruh pelayanan boleh dilaksanakan. Ibadah-ibadah dewasa, ibadah-ibadah untuk anak, teruna, pemuda, untuk PKP, PKB, dan juga PKLU atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia boleh kita selenggarakan. Demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan mengenai keberadaan GPIB Jemaat Efata. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan ini, kami selaku pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Efata menyambut dengan sukacita bisa mengambil bagian dalam program Dewan Pelkat PKP GPIB, Aku Bagianmu, di mana sebagai kaum perempuan kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling menginspirasi. Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang awalnya dikenal sebagai kaum ibu sudah ada sejak GPIB terbentuk di tahun 1948, kemudian berganti nama Persatuan Wanita pada tahun 1965, di mana tanggal 18 Februari 1965 ditetapkan sebagai hari lahir. Dan di persidangan Sinode tahun 2010, Persatuan Wanita diubah namanya menjadi Persekutuan Kaum Perempuan. Pelkat PKP GPIB Efata terbentuk pada 9 Oktober 1969. Dengan demikian, Pelkat PKP GPIB Efata menuju usia 56 tahun. Pelkat PKP didirikan sebagai wadah pembinaan dan pelayanan untuk wanita dewasa berusia 36 sampai 59 tahun atau yang sudah menikah, bertujuan untuk membina rohani, sosial, dan pelayanan jemaat di gereja. Pelkat PKP diharapkan dapat berperan aktif dalam pelayanan di lingkungan gereja seperti ibadah, perayaan, kegiatan sosial, dan kegiatan pelayanan lainnya, termasuk dapat mengembangkan bakat dan potensi masing-masing anggota untuk melayani di gereja. Anggota Pelkat PKP GPIB Efata berjumlah kurang lebih 600 orang yang tersebar di 8 sektor pelayanan. Adapun pengurus Pelkat PKP berjumlah 14 orang, terdiri dari pengurus inti, bidang, dan koordinator 8 sektor pelayanan. Kami sebagai pengurus bersyukur karena di tengah kesibukan para ibu, baik sebagai ibu rumah tangga dan pekerja kantoran, masih menyempatkan hadir dalam ibadah-ibadah rutin sektor
ataupun ibadah gabungan setiap bulan dan kegiatan lainnya. Program rutin PKP yaitu ibadah bulanan kami adakan di minggu kedua dan keempat yang difasilitasi oleh masing-masing 4 sektor secara mandiri. Sedangkan ibadah gabungan dijadwalkan khusus bersamaan dengan hari besar seperti Hari Kartini, HUT RI, dan HUT PKP GPIB Efata, di mana ibu-ibu antusias hadir dalam ibadah tersebut. Tidak sebatas ibadah, program latihan paduan suara secara rutin diadakan setiap hari Jumat untuk mempersiapkan diri mengisi puji-pujian di ibadah hari Minggu dan ibadah lainnya. Tentunya juga sebagai wadah untuk mempererat persekutuan di dalam Kristus. Beberapa pelayanan eksternal paduan suara PKP sudah terlaksana. Di antaranya pelayanan ke GPIB Margo Mulyo Yogyakarta dan GPIB Immanuel Medan. Juga pelayanan di gereja-gereja yang berada di MUPEL Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan. Perkunjungan ke ibu-ibu yang sedang sakit pun dilakukan bersama-sama pengurus atau majelis sektor. Kami berharap dengan kehadiran dan support dan kami bisa memberikan kekuatan dan menghibur para ibu serta kembali semangat mengikuti ibadah dan kegiatan yang ada di lingkup PKP. Rapat bulanan pengurus kami adakan guna mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Sebagai anggota Komisi Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah Jakarta Selatan, juga Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik Jakarta Selatan 1. Secara aktif, kami mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan, baik ibadah, pertemuan, dan kompetisi-kompetisi yang diadakan. Ini adalah upaya membangun hubungan baik yang harmonis dan saling menghargai antar denominasi gereja. PKP Efata turut serta mensukseskan program HUT Pelkat PKP GPIB, yaitu program mengajar ibadah hari Minggu pelayanan anak, di mana merupakan pengalaman luar biasa dapat bercerita, berinteraksi dengan anak layan, dan beraktivitas bersama. Demikian juga keikutsertaan dalam PES Parawi mewakili MUPEL Jakarta Selatan di HUT 60 tahun Pelkat PKP GPIB di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Program non-rutin di mana kami bekerja sama dengan Komisi PPSDI adalah seminar atau pembinaan seperti penggunaan alat digital secara bijaksana, cara menyajikan makanan sehat untuk keluarga, dan penyuluhan kesehatan, di mana kami bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Tentunya ini semua diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ibu-ibu anggota PKP. Program unggulan kami yang baru dimulai tahun 2024 lalu adalah lomba masak antar sektor, di mana 6 pelkat bersinergi dan secara kompak bekerja sama menyajikan yang terbaik. Tantangan peserta adalah menyiapkan makanan dari bahan sederhana dengan anggaran terbatas menjadi makanan spesial, baik dari rasa, bentuk, dan penyajiannya. Animo dan keseriusan semua peserta lomba
menjadikan kegiatan ini berjalan dengan sangat baik. Beberapa waktu lalu, kami pun berkesempatan mengunjungi Kampung Pemulung di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oleh kemurahan Tuhan, kami dapat beribadah dan berbagi kasih di tengah saudara-saudara seiman yang sebagian besar beraktivitas sebagai pemulung setiap harinya. Ini adalah wujud perhatian dan cinta kasih Pelkat PKP kepada sesama. Sebagai bentuk kepedulian akan sesama di lingkungan sekitar gereja, khususnya dengan saudara-saudara yang tidak seiman, kami berupaya mengumpulkan sumbangan dari para pengurus PKP untuk membagikan takjil kepada para pengendara transportasi umum di seputaran gereja saat bulan Ramadan, serta berbagi kasih membagikan bingkisan lebaran kepada para office boy, office girl, dan security yang selama ini membantu pelayanan kami di lingkungan gereja. Pengurus PKP turut ambil bagian dalam aktivitas pencarian dana guna menopang perekonomian gereja dan pelayanan, sekaligus untuk menunjang program-program rutin dan non-rutin Pelkat PKP yang tidak kami masukkan dalam anggaran PKA, seperti ibadah rutin bulanan, kegiatan berbagi kasih, juga pelayanan eksternal paduan suara. Dengan koordinasi Komisi PEG bersama 8 sektor pelayanan dan Pelkat lain, kami memanfaatkan prasarana gereja dengan berjualan aneka makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kami mengajak ibu-ibu untuk terus aktif dalam pelayanan dan persekutuan, serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pelkat PKP, baik tingkat lokal dan nasional. Dalam kesempatan ini, kami Pelkat PKP GPIB Jemaat Efata mengucapkan Dirgahayu 75 tahun GPIB Efata. Tetap terbuka, tetap menjadi Injil yang terbuka. Efata, terbukalah. Tuhan memberikan 3 kunci kepada kita, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum untuk mereka yang luka. Gunakan syukur untuk apapun yang kita hadapi. Dan gunakan kasih untuk menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk menjadi pribadi yang anggun, bersahaja, pembawa damai.